Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Di video kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan teman-teman. Sebenarnya kapan sih panen itu datang? Panen itu tiba. Sebelum kita bahas sampai ke sana, saya sudah menyiapkan beberapa skenario. Teman-teman mungkin bisa nanti ikutin skenarionya. Seperti apa sih sinyal yang harus kita lihat dan sampai di mana kira-kira kita bisa katakan pasar sudah mulai panen. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke situ, saya ingin mengupdate dulu beberapa hal terutama untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Hari ini indeks mengalami sebuah pergerakan kenaikan yang tiba-tiba lumayan besar ya. Sampai video ini direkam, kita sudah melihat ada sebuah peningkatan pada indeks hampir mencapai 10%. Terus pasti teman-teman bertanya, apakah ini adalah sinyal bahwa indeks akan rebound? Apakah ini sinyal bahwa indeks akan reversal? Teman-teman, sekali lagi, kita bisa melihat indeks ini rebound atau tidak. Yang pertama adalah dia akan memberikan kepada kita sebuah sinyal perlambatan penurunan. Atau yang kedua adalah dia mengalami satu kondisi atau satu fase sideways. Walaupun cuma sebentar, tapi dia akan mengalami fase seperti itu. Jadi ada fase sideways atau penurunan yang mengecil. Momentumnya mengecil. Nah, pertanyaannya sekarang, rebound hari ini apakah itu adalah sinyal untuk reversal? Kalau kita lihat big picture-nya, penurunan indeks ini, why-nya atau pertanyaannya kenapa dia turun, apakah sudah menemukan jawabannya? Indeks harga saham gabungan atau indeks global seluruh dunia turun karena satu sebab atau satu isu utama yang kompak mereka mengalami penurunan. Isu utamanya adalah ya virus corona sekarang. Pertanyaannya adalah apakah virus corona ini sudah menemukan jawabannya? Jawabannya adalah apakah virus corona ini sudah terkendali? Betul, ada beberapa negara yang sudah terkendali. Contoh misalnya kayak Cina, kayak Korea Selatan. Tetapi sebagian besar negara lain, ada 190 negara lebih, itu baru mulai mencapai mungkin puncaknya atau bahkan banyak sekali yang baru mulai. Nah, jika why-nya atau big picture-nya adalah isu utama tersebut, pertanyaannya apakah isu itu sudah selesai? Nah, kalau why ini belum selesai, teman-teman mungkin sudah bisa menjawab apakah ini adalah tanda reversal atau bukan. Terus kenapa dia tiba-tiba rebound? Terus kenapa tiba-tiba dia mengalami kenaikan yang sangat tinggi? Memang ada beberapa sentimen atau beberapa katalis yang mempengaruhi pergerakan rebound hari ini. Yang pertama adalah saya udah ngomong berkali-kali bahwa harga-harga saham saat ini terutama yang lapis 1 itu sudah menggiurkan murahnya. Yaitu yang pertama. Yang kedua adalah secara teknikal kita melihat bahwa indeks ada di sekitar area-area di mana support itu berada. Teman-teman mungkin harus pahami dulu sebelumnya apa sih sebenarnya itu support dan apa itu resisten. Jadi kita tidak asal memberikan oh ini support loh, ini resisten loh. Nah, buat saya support dan resisten itu adalah sebuah level atau patokan harga di mana psikologi di dalamnya itu begitu kuat mempengaruhi. Maksudnya psikologi adalah gini. Mungkin kalau teman-teman tahu teori tentang teori memori manusia, di mana kita akan sangat mudah mengingat dua kejadian. Yaitu pertama adalah kejadian yang menyakitkan kita, dan yang kedua adalah kejadian yang menyenangkan kita. Tetapi dari ingatan menyakitkan dan menyenangkan, sebenarnya kita jauh lebih gampang atau lebih mudah mengingat kejadian yang menyakitkan kita. Nah, dari teori memori ini, kita aplikasikan ke dalam yang namanya teknikal untuk menentukan support dan resisten. Saya ambil contoh begini, kita lihat ya. Kita set dulu ke mandinya biar lebih gampang untuk melihat di mana sih area-area yang menyakitkan dan menyenangkan kita. Kejadian yang menyakitkan kita adalah pada saat kita masuk ke dalam sebuah saham, terus ternyata saham itu berbalik arah dan mengalami loss di situ. Padahal kita baru masuk dan kita masuk di area puncak. Terus tiba-tiba harga saham tersebut jebret turun ke bawah. Maka level harga di mana kita merasa disakiti itu akan kita ingat sebagai sebuah level harga yang kita sebut sebagai resisten atau support. Sehingga pada saat saham tersebut atau harga
pergerakan harga tersebut kembali ke harga tersebut, maka dia akan cenderung untuk mengalami yang namanya profit taking dulu. Ya, teman-teman bisa lihat ya, dari sini dia turun ke bawah, terus dia kembali naik. Apa yang terjadi pada saat dia mendekati level di mana kita pernah disakiti, dia turun dulu, atau kita sering sebut sebagai daerah pullback. Oke, ini sekilas aja mengenai support dan resisten. Lengkapnya sih sebenarnya adalah ya teman-teman bisa ikuti dalam kelas coachingnya. Oke, saya buang ini semua dulu. Nah, teman-teman lihat apa yang terjadi pada level ini. Apakah pada level ini kita menemukan ada sebuah level di mana kita disakiti atau kita merasakan kesenangan di situ. Oke, kita lihat ke sebelumnya dulu. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah satu level di mana kita mengalami sakit lagi toh. Kita masuk di puncak terus tiba-tiba harganya langsung cepret turun ke bawah. Betul? Begitu sampai ke level ini, harga mulai kembali mantul. Nah, di sini kita disakiti, di sini kita disenangkan. Betul? Di sini kita disakiti, di sini kita disenangkan. Karena dia langsung naik kembali. Begitu menyentuh level itu, dia harus pullback dulu sebentar. Ya, sampai kemana? Sampai ke level di mana ada rasa sakit itu terjadi. Teman-teman lihat kembali ke area di mana pasar hari ini terjadi rebound. Saya akan balik ke daily. Di sini teman-teman bisa lihat ya, itu ada sebuah area di mana support atau resisten berada. Pada saat dia tembus ke bawah, maka dia akan berusaha dong untuk naik kembali ke atas. Kenapa? Karena di situ ada support yang kita bilang cukup kuat. Karena itu terjadi pada memori disakiti dan disenangkan di masa yang lalu. Di sekitar tahun, teman-teman lihat di sini, di sekitar tahun 2015. Artinya, teman-teman, kalau dia rebound di sini, rebound di area ini, di area 4000 sampai 4200, kalau dia rebound, maka dia akan mungkin cenderung akan pergi ke sekitar area 5000. Tetapi apakah mungkin? Nah, sekarang ini yang akan kita tunggu dan ini yang akan kita bahas di video kali ini. Sebenarnya kapan panen itu terjadi? Oke, ini sekilas update mengenai indeks harga saham gabungan. Teman-teman bisa perhatikan bahwa why-nya itu belum menemukan jawaban. Sehingga kita bilang ini hanya akan menjadi dead cat bounce. Sekarang kita masuk ke dalam topik kita hari ini. Kapan kira-kira panen itu terjadi? Kita melihat sekarang pertama adalah penurunan indeks global termasuk indeks harga saham gabungan itu adalah karena isu pandemi virus corona. Sekarang pertanyaannya, apakah isunya itu sudah berlalu? Kira-kira bagaimana kita melihat itu berlalu? Yang pertama adalah kita mau melihat pada beberapa negara yang pandemi ini sudah terkendali. Yang pertama adalah kita mau lihat Cina. Kasus pandemi di Cina itu melibatkan hampir sekitar 81.285 kasus ya, di mana kematian yang terjadi itu 3.287 dan sembuh itu 74.000 lebih. Setelah itu ya kita lihat secara grafik dia sudah flatten ya, dia sudah flatten artinya hampir boleh dibilang tidak ada kasus baru lagi yang timbul. Kasus pertama yang timbul dari kasus pertama sampai hari ini, kira-kira bagaimana grafiknya? Kira-kira bagaimana polanya? Nah, kita lihat di sini dari grafik ini saja, kita lihat tanggal 22 Januari itu kurang lebih bilangnya kita boleh bilang itu adalah kasus pertama munculnya virus ini di negeri Cina. Setelah itu apa? Setelah hampir sekitar 1 bulan, perkembangan virus ini mencapai puncak ya. Puncak tertingginya itu adalah 14.100 kasus. Februari tanggal 12 ini kenapa begitu tinggi? Karena Cina mengubah pola diagnosa virus ini dengan cara yang lebih canggih sehingga kita melihat cukup banyak kasus yang langsung meledak. Dan setelah meledakan ini, setelahnya itu adalah kasusnya terus menurun. Benar-benar habis. Kita lihat hari-hari ini benar-benar selesai. Nah, teman-teman lihat grafik. Dari tanggal 22 Juni dia mulai naik. Terus sampai 1 bulan ya. 22 Januari sampai 21. 1 bulan kemudian dia mulai turun. Kayak itu adalah polanya ya. Jadi teman-teman lihat 22 Januari terus 1 bulan kemudian dia mulai turun. Berarti puncaknya itu adalah 1 bulan setelah kasus pertama. Oke, nah negara yang kedua yang kita mau lihat adalah Korea Selatan. Negara yang kedua yang mengalami pandemi itu cukup berat ya, dan kita mau lihat apakah itu mengikuti sebuah pola yang sama. Ya, teman-teman lihat dari 15 Februari dia sudah mulai flatten sekarang. Benar-benar flatten kan, penambahannya udah benar-benar kecil sekali. Nah, lihat grafiknya. Grafik di sini kita
bisa lihat adalah tanggal 15, tanggal 17 Februari dia mulai dilaporkan ada kasus pertama. Setelahnya itu adalah 1 bulan kemudian kasusnya itu memuncak. Setelah 1 bulan kita lihat kasusnya mulai menurun. Jadi ini ada 2 negara yang kita melihat polanya kurang lebih sama. Kasus pertama sampai kasus puncak itu sekitar 1 bulan. Nah, 2 analisa ini, 2 pola ini kita mau coba lihat apakah ini berulang di negara-negara yang lain. Nah, negara yang selanjutnya yang mengalami hal yang sama setelah Korea Selatan adalah Iran dan Italia. Ya, kita lihat Iran dulu pertama. Iran, kasus pertama timbul sekitar 15 Februari juga. 15 Februari dan dia sampai hari ini udah sebulan lebih, dia masih memuncak. Tetapi kita lihat grafiknya ya. Ini 15 Februari, ini masih kecil-kecil ya. Kita bisa anggap mulai mungkin sekitar 23 Februari. Ya, 23 atau 24 Februari baru ada mulai kasus kan. Oke, nah 23 Februari atau 15 Februari sampai hari ini kurang lebih 1 bulan. Apakah ini udah mulai puncak ya? Kita mau lihat nih. Apakah pola yang terjadi di Cina dan di Korea Selatan juga terjadi di Iran? Jadi kalau terjadi, maka kita akan lihat pada hari-hari selanjutnya penambahan kasus corona ini di Iran itu akan menurun. Dia akan mencapai puncaknya dalam minggu-minggu ini dan setelahnya akan menurun. Itu satu. Yang kedua adalah kita mau lihat Italia. Italia juga sama kan? Kasusnya mungkin sekitar 15 Februari yang mulai benar-benar naik itu di sekitar 20-an ya. Ini udah 1 bulannya, fase 1 bulannya. Apakah setelah ini dia mengalami penurunan? Ini lihat ya teman-teman ya. Apakah setelah ini dia mulai mengalami penurunan? Karena kita lihat puncak kasusnya itu sudah terjadi tanggal 21 Maret. Apakah setelah ini benar-benar dia akan menurun terus dan turun ke bawah? Kita mau lihat apakah hipotesa kita atau analisa terhadap pola penyebaran kasus ini yang terjadi pada 2 negara yang sudah mulai dilaporkan kasusnya sudah mulai berhenti, yaitu Cina dan Korea Selatan, juga terjadi pada Italia dan Iran. Jika kedua negara ini mengikuti pola yang sama, artinya kita juga akan melihat pola-pola yang sama terjadi pada negara-negara lain. Contoh misalnya kayak Spanyol, Jerman, dan lainnya ya, termasuk Indonesia. Jadi kita mau lihat adalah gini. Di Indonesia kita lihat kasusnya itu mulai dari tanggal 6 Maret, 8 Maret ya. 6 Maret sampai 8 Maret. Kalau pola ini terjadi, benar terjadi, maka kita akan melihat puncak dari kasus ini akan terjadi di sekitar minggu pertama dan minggu kedua April. Minggu pertama dan minggu kedua April, setelahnya kita akan lihat kasusnya mulai turun. Tetapi teman-teman mesti ingat, untuk kasus Indonesia pada akhir April itu kita akan masuk ke sebuah bulan yang namanya bulan Ramadan atau bulan puasa. Mana setiap malam kita ada namanya sholat raweh. Ini yang dikatakan oleh BIN, Badan Intelijen Negara, bahwa puncak kasus itu akan terjadi pada bulan April dan bulan Mei. Kenapa? Karena di situ ada acara besar untuk Indonesia, untuk negara Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia kan. Maka ini adalah momen besar atau peringatan besar atau perayaan besar untuk umat muslim. Ada bulan puasa dan Lebaran nanti. Nah, untuk kasus Indonesia kita mau lihat nih, jangan sampai pada minggu pertama dan minggu kedua di mana puncak kasus sudah terjadi dan mulai menurun, dia memuncak kembali di bulan puasa. Oleh sebab itu, kita siapin satu skenario. Skenario terbaik untuk rebound IHSG adalah perkembangan virus corona ini mengikuti pola yang terjadi di negara-negara yang sudah selesai. Berarti dari kasus pertama sampai kasus puncak itu terjadi sekitar 1 bulan. Setelah itu dia akan turun. Oleh sebab itu, kalau pola ini terjadi, kalau pola ini sama dengan negara-negara lain dan pola ini juga terjadi di Indonesia, maka kita akan lihat akan terjadi akumulasi pada saat puncak kasus tersebut. Kenapa akumulasi terjadi pada saat puncak kasus itu? Karena kejatuhan indeks harga saham gabungan pasti juga mencapai puncak-puncaknya. Kasusnya tiba-tiba meledak tinggi dan kita anggap itu adalah sebuah puncak kasus. Oke, nah puncak kasus itu pertama akan terjadi akumulasi di situ. Setelah itu
investor atau big player akan menunggu apakah pada bulan puasa nanti, ya, dimana di situ ada sholat tarawih, ada keramaian yang mungkin terjadi, apakah akan ada peningkatan kasus atau kita sebutnya sebagai gelombang perkembangan penyebaran kasus ini yang untuk yang kedua kalinya. Oke, jika itu terjadi, ini skenario buruknya, jika itu terjadi, kemungkinan besar indeks akan kembali turun lagi. Tapi jika itu tidak terjadi atau penurunan dari penyebaran kasus ini terus menurun, masyarakat benar-benar mengikuti anjuran pemerintah untuk beribadah dari rumah, di rumah saja, atau benar-benar mengisolasi diri di rumah saja, sehingga penyebaran kasus ini benar-benar berhenti atau terputus. Pada saat penyebaran ini kelihatannya terputus, maka investor akan melakukan akumulasi yang kedua. Ini adalah area menanamnya mereka, ya teman-teman, ya kan, kalau ujungnya itu adalah panennya. Ini adalah area menanam. Jadi jangan sampai lupa teman-teman, sebelum bisa panen, teman-teman harus namanya menanam. Jadi akumulasi pertama adalah pada saat puncak kasus. Justru pada saat puncak kasus kita lihat dia udah mulai melandai, berarti dia mengikuti pola yang sudah terjadi di negara yang lain. Dia mulai melandai, berarti teman-teman sudah mulai cicil masuk kembali. Ini nanam pertama. Setelahnya teman-teman tunggu apakah pada bulan April, selama bulan Ramadan itu terjadi sebuah peningkatan kasus kembali. Jika kasus meningkat kembali, ini skenario buruknya, berarti indeks akan kembali turun lagi. Jika tidak, berarti teman-teman ini adalah akumulasi kedua. Setelah itu, apa yang dilihat oleh indeks? Yang dilihat oleh investor adalah bagaimana pemerintah Indonesia menyelesaikan dampak atau gangguan yang terjadi karena virus ini. Ya, karena virus ini kan semua perekonomian hampir boleh berhenti. Betul ya teman-teman ya? Makanya pemerintah memberikan stimulus-stimulus agar apa? Roda perekonomian tetap bergerak. Walaupun mungkin tidak sekencang kalau tidak ada virus ini kan. Ya, ini adalah tahap ketiga yang akan dilihat oleh investor. Bagaimana respon pemerintah, bagaimana stimulus yang diberikan pemerintah itu melahirkan atau mendapatkan tanggapan dari pasar. Positif apa enggak ya? Cara-cara yang dilakukan itu benar nggak bisa memulihkan perekonomian dengan lebih cepat? Jika itu mendapatkan tanggapan positif, maka teman-teman itu adalah akumulasi terakhir yang bisa teman-teman lakukan sebelum dia benar-benar berlari kencang kembali. Berlari kencangnya gimana? Dia akan balik dari harga yang tadinya harga diskon cuci gudang, dia akan balik ke harga fundamentalnya. Nah, posisi indeks mungkin hari ini sekitar 4.000, 3.000 ya. Dia mungkin akan balik ke sekitar 5.000-an sampai 6.000. Jadi artinya dia balik ke posisi semula sebelum adanya virus ini terjadi. Balik ke area di mana penderitaan itu terjadi. Area di mana resisten itu terjadi. Artinya, teman-teman kalau misalnya secara teknik kalau kita bisa lihat ya mungkin dia akan balik ke sekitar 5.700-an, 5.500 sampai 5.700-an. Ini adalah area sebelum indeks tiba-tiba jepret ke bawah. Oke, kita akan melihat kurang lebih seperti itu. Ini kurang lebih adalah skenario di mana indeks menemukan jawaban atas why-nya. Setelah itu kira-kira dia akan kemana dulu? Dia akan balik ke sekitar 5.500 sampai 5.700. Artinya dia balik ke area fundamental indeks itu berada. Tetapi bagaimana kalau misalnya ternyata skenario buruk yang terjadi? Kita akan melihat pemulihan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia itu mungkin akan berjalan lebih lama. Ya, tetapi kalau skenario terbaik, kita akan melihat mungkin pemulihan akan jauh lebih cepat, di mana indeks akan balik ke sekitar 5.500 sampai 5.700. Tapi kalau tidak, berarti skenario yang kedua yang akan terjadi di mana indeks mungkin akan konsolidasi dulu atau sideways dulu. Jika teman-teman ada komentar, ada pertanyaan atau ada ide yang mungkin berlawanan dengan ide ini, silakan teman-teman bisa berkomentar, bisa berdiskusi di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali di channel ini, silakan teman-teman juga bisa subscribe. Demikian video kita kali ini, demikian topik kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.